Malam, saya Rizal Arianto, mahasiswa Universitas Mercu Buana dari jurusan Teknik Mesin, akan mempresentasikan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Definisi dari bahasa: suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol lokal yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik badan yang nyata. Simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan fungsi bahasa. Asal-usul dari bahasa Indonesia sendiri itu dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada saat itu disebut lingua franca, atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, seperti perdagangan dan kebudayaan. Bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara, dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Peran dari bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau disingkat IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain. Selaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 seperti sekarang ini. Sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang bahasa Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah, prinsip demokratis kreativitas, dan prakarsa. Penyediaan standar, pedoman, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra oleh pemerintah. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sudah dibukukan. Pembekuan itu terjadi sejak dilaksanakan Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928. Yaitu sejak Sumpah Pemuda, sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu: yang pertama, sebagai lembaga kebulatan semangat kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasan, kebudayaan, kesukuan ke dalam suatu masyarakat nasional. Dan yang keempat, sebagai alat penghubung antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Selain berbagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulan dari presentasi di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, fungsi bahasa Indonesia dapat dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa.
karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, saya ada beberapa dikit saran untuk presentasi ini. Marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut juga saya lampirkan daftar referensi presentasi. Demikian presentasi dari saya. Selamat malam.